Selamat sore sahabat Trubus. Jumpa lagi dengan saya Andari di program Trubus Talk volume ke-41. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa sekali. Beliau merupakan dosen dari alma mater saya, Institut Pertanian Bogor, yaitu Bapak Edi Sandra. Pak Edi ini merupakan pemilik Esa Flora yang mengembangkan perbanyakan tanaman dengan kultur jaringan. Sudah banyak yang bergabung, terima kasih banyak Pak Sony, Pak Teddy, Pak Hidrayanto, terima kasih. Saya langsung undang saja ya Pak Edi Sandra, agak deg-degan ini. Halo, selamat sore, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pengen Bapak perkenalan diri dulu nih Pak dengan sahabat Trubus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Trubus semua. Saya bahagia bisa bertemu dengan Anda semua. Dan perkenalkan, saya Edi Sandra. Saya dosen di Fakultas Kehutanan di Departemen Konservasi Sumber Hutan dan Lingkungan, Divisi Bioprospeksi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati. Dan bidang saya adalah bioteknologi dan kultur jaringan. Wah, ini adalah saat yang tepat buat sahabat Trubus untuk tanya-tanya kepada Pak Edi Sandra mengenai kultur jaringan. Tapi sebelum pertanyaannya diborong sama sahabat Trubus, saya ingin tanya dulu ke Pak Edi ya Pak ya. Boleh ya Pak? Boleh, silakan dengan senang hati. Oke, Bapak, mungkin kalau untuk kultur jaringan bagi kita yang background-nya pertanian atau biologi atau kimia mungkin ya Pak, itu sudah kenal dengan kultur jaringan. Tapi boleh dijelaskan sekilas Bapak, kultur jaringan itu apa sih kepada sahabat Trubus yang masih awam nih Pak? Singkat saja. Jadi kultur jaringan adalah teknologi budidaya di dalam botol dengan menganut prinsip steril, ya. Dan dia memenuhi semua kebutuhan untuk keperluan hidupnya. Prinsipnya itu. Ya. Berarti menumbuhkan tanaman di dalam botol ya Pak ya? Ya, tujuannya banyak sekali. Jadi kebanyakan orang hanya mempersepsikan bahwa kultur jaringan itu hanya perbanyakan. Padahal kultur jaringan tidak hanya perbanyakan, banyak lagi tujuan lainnya. Jadi seperti saya di konservasi, jadi saya mengkonservasi tanaman itu di dalam kultur. Saya sebut konservasi in vitro. Dan kita sudah punya koleksi 337 jenis di Esa Flora, ya, dan di IPB. Oke, Bapak, orang kan selalu jiper duluan ya Pak ya, atau serem duluan gitu Pak dengan dunia kultur jaringan. Kalau anak muda tuh sepertinya, wah kultur jaringan itu lebihnya condongnya pasti sulit, atau biasanya yang berkecimpung adalah dunia akademisi atau penelitian. Tapi Esa Flora itu malah mengembangkan kultur jaringan itu skala rumahan gitu Pak. Nah, pengen tahu dong Pak, latar belakang Bapak itu mendirikan Esa Flora 16 tahun lalu ya Pak ya kalau nggak salah. Nah itu ya. Apa sih Pak? Jadi kultur jaringan ini adalah bioteknologi yang sangat hebat. Dan kita tahu di Indonesia sebagian besar masyarakatnya adalah menengah ke bawah dan istilahnya masyarakat kebanyakan yang awam teknologi. Jadi akan sangat bermanfaat kalau kultur jaringan ini bisa diaplikasikan di level menengah bawah ini. Keren sekali. Dan itu sudah kita coba dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah kita mendapatkan kemajuan-kemajuan yang sangat signifikan terkait dengan kultur jaringan skala rumah tangga. Kita memodifikasi alat, kita memodifikasi bahan, kita memodifikasi SOP, dan sebagainya, sehingga itu benar-benar bisa dilaksanakan skala rumah tangga. Bahkan sistem juga kita kembangkan, sistem inti plasma, sehingga yang sulit-sulit kita handle, yang mudah kita serahkan kepada plasma tadi itu. Itu Mbak. Oke, berarti selama bertahun-tahun ini Pak Edi istilahnya menyederhanakan tahapan atau biar bisa diikuti oleh kita-kita yang awam ya Pak ya. Jadi stigma atau mitos kultur jaringan yang susah, yang ribet, itu terpatahkan sama laboratoriumnya Esa Flora ya Pak? Ya, betul. Bapak, saya pengen tahu dulu waktu Bapak mengembangkan pertama kali mendirikan Esa Flora, itu tanaman yang pertama kali Bapak kembangkan secara kultur jaringan itu apa Pak? Dulu semenjak saya masih kecil sampai mahasiswa, saya itu paling suka anggrek. Ya. Jadi pertama kali yang kita kulturkan waktu itu anggrek. Dan memang relatif anggrek itu lebih mudah. Pengertian lebih mudah maksudnya dia lebih familiar karena
kulturnya atau kultur bijinya, semai bijinya itu sudah banyak di pasaran, dan itu untuk bahan latihan kultur jaringan itu sangat sangat dimungkinkan, sehingga kita bisa melakukan uji coba dan berbagai macam uji skala rumah tangga itu dengan menggunakan anggrek karena relatif murah. Kan kalau kita menggunakan jenis tanaman yang mahal, sayang dong ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Adansonii gitu, wah jangan ya, apa yang lagi ya varigata gitu. Justru itu nanti ada pertanyaan gong dari saya, Pak. Bapak tadi belum memperkenalkan kalau Esa Flora itu tempatnya di mana, Pak? Iya, ya. Jadi Esa Flora ini sebenarnya tempat tinggal saya, dan tempat tinggal saya ini dulu karena pegawai negeri tipe 21, itu luasnya cuma 100 meter itu totalnya. Nah, disitulah kita bangun lab tadi itu, dan alhamdulillah berkembang terus sampai sekarang kita menambah lagi. Tapi intinya bahwa di Esa Flora ini di Taman Cimanggu, Bogor, kita berusaha untuk membumikan kultur jaringan. Dan saya sebagai seorang dosen di IPB mempunyai beban moral untuk bisa mengaplikasikan dan juga mengabdikan pengetahuan mengenai kultur jaringan ini di masyarakat. Jadi kita membuka diri kepada masyarakat, kepada kelompok tani, kepada mahasiswa seluruh Indonesia untuk bisa belajar di Esa Flora. Demikian juga perorangan, swasta atau juga perusahaan besar, kita juga berusaha untuk mengakomodir permintaan mereka. Sebenarnya yang paling kritis di dalam modifikasi skala rumah tangga itu adalah bagaimana kita menghandle kontaminasi. Itu yang paling utamanya. Dan kita alhamdulillah sudah berhasil mengatasi itu, gitu Mbak. Bapak tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang anggrek ya. Itu Bapak mengatakan itu adalah tanaman yang paling mudah dan ekonomis untuk kita kembangkan secara kultur jaringan. Nah sebenarnya Pak, ada nggak sih Pak syarat tanaman yang bisa kita kultur jaringankan? Misalnya gini, oh kalau untuk sukulen atau kaktus itu akan lebih susah. Oh ternyata untuk yang tanaman hias daun itu akan lebih mudah. Atau seperti apa Pak? Pertanyaannya bagus sekali. Jadi pertama yang harus digarisbawahi bahwa semua tumbuhan itu bisa dikulturkan, ya. Semua tumbuhan bisa dikulturkan. Dasarnya adalah dari suatu statement pengetahuan namanya totipotensi, total genetik potensi yang ada di dalam satu sel. Jadi setiap sel tanaman tadi itu mengandung rangkaian genetik yang lengkap. Sehingga satu sel itu cukup untuk bisa menjadi tumbuhan yang lengkap. Masalahnya, di dalam faktanya, sel tadi itu tidak mudah. Seluruhnya ada yang sudah membesar, menua, menebal, dan sebagainya. Sehingga pada kondisi yang seperti itu, tidak mudah lagi untuk bisa mengkulturkannya. Karena mau membelah saja susah, ya kan? Apalagi mau menjadi tanaman. Makanya di dalam kultur jaringan kebalik. Yang kita gunakan adalah titik tumbuh yang muda, bukan yang tua, bukan yang besar, itu Mbak. Berarti pada dasarnya semua tumbuhan bisa, tapi setiap tanaman itu punya karakter yang berbeda karena proses pembelahan selnya itu berbeda setiap tanaman ya Pak ya? Tidak hanya itu, jadi terkait dengan karakter gen dan fisiologinya. Misalnya terkait dengan browning, ya. Browning itu adalah pencoklatan, kandungan metabolit sekunder. Kemudian terkait dengan kandungan mikrobanya, jadi kayak tanaman hutan, tumbuhan hutan, itu paling banyak mikrobanya dan paling susah diatasi kontaminasinya. Seperti itu. Kemudian beberapa tanaman mempunyai karakter dia slow growing, sangat lambat pertumbuhannya. Jadi beberapa jenis pohon itu, jadi kalau Anda mau mengkulturkan jenis pohon, itu semua masalah ada di sana. Jadi orang takut mengkulturkan pohon, kan gitu ya. Dan ada kayaknya itu yang jadi utamanya, kira-kira gitu. Sejauh ini tanaman apa Pak yang sudah Bapak kembangkan secara massal lewat kultur jaringan? Karena saya dosen dari dulu, jadi begitu saya lulus tahun 90, terus langsung magang terusnya sampai sekarang. Jadi sebenarnya yang sudah dikulturkan itu sangat banyak. Hanya sayangnya bahwa ya karakter di Indonesia seperti itu di perguruan tinggi, apa yang sudah diriset dan diteliti oleh mahasiswa, itu tidak dikembangkan dan tidak dijaga. Itu yang sayangnya. Sehingga ya berganti saja, dan sehingga itu hanya sebatas riset. Tidak di follow up menjadi suatu produk yang
bisa bermanfaat secara industri, secara luas. Nah, di Esa Flora kita berusaha mengkolek itu, mengumpulkan itu. Hasil riset-riset mahasiswa itu kita jaga, kita kembangkan, bahkan kita bagi-bagi. Kita ingin kultur jaringan di Indonesia is the best in the world, ya. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Jadi nanti nursery-nursery itu atau petani-petani kita bisa mengembangkan kultur jaringan ke depannya ya Pak ya? Betul sekali. Jadi di sini ada kelompok tani Makodes, itu ibu-ibunya, ibu-ibu warga kompleks ini, itu sudah pandai mengkulturkan. Subkultur anggrek dan sebagainya itu sudah pintar gitu. Dan itu bisa sangat sederhana, hanya menggunakan engkas gitu, Mbak. Oke, itu berarti mereka dilatih oleh Pak Edi untuk cara mengkulturkan gitu, mulai dari awal pembuatan media, kemudian menanamnya, atau itu namanya tahap inisiasi ya Pak ya, kalau untuk kultur jaringan ya. Terus kemudian inkubasinya dan aklimatisasinya itu menggunakan memanfaatkan ibu-ibu setempat gitu, ibu-ibu di Makodes tadi ya? Ya, nah memang kita memberikan pelatihan ke Ibu Makodes dan peserta lainnya itu secara lengkap. Tapi terkait dengan pengembangan tadi itu, inti plasma di masyarakat, maka untuk inisiasi kita handle. Karena inisiasi itu tingkat kesulitannya sangat tinggi, ya. Keberhasilannya 0%, bahkan paling tinggi 10%. Jadi yang ibu-ibu tadi itu hanya produksi subkultur saja. Dan itu tingkat keberhasilannya tinggi, gitu. Oke, berarti kalau untuk tahapan di laboratorium seperti mungkin inisiasi, inkubasi, dan sterilisasinya itu tetap pakai tenaga ahli ya Pak ya? Inisiasi aja. Ya. Kalau inkubasi kan sebenarnya di rumah-rumah mereka juga bisa. Oke, baik. Bapak, seringkali itu kalau misalnya saya baca tentang kultur jaringan, beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar atau orang-orang yang nonton di YouTube atau di media sosial yang lain, yang dipertanyakan adalah mengenai media tanamnya, Bapak. Nah, itu boleh nggak Pak dijelaskan? Kalau untuk media tanam kan dulu, kalau nggak salah pakai Murashige dan Skuk ya Pak ya? Nah, saya baca-baca di artikel Trubus, artikel Trubus tahun berapa itu saya juga lupa. Itu Pak Edi mengembangkan media tanam sendiri yang di mana itu lebih mudah karena bahannya adalah dari dapur, dari lingkungan sekitar kita. Nah, itu Bapak dapat idenya, inspirasinya tuh dari mana gitu Pak? Saya sebagai seorang peneliti dan dosen sudah terbiasa untuk mengkritisi dan menganalisa, mengevaluasi, kemudian membuat suatu format. Jadi sebenarnya kita bisa membuat media tiruan, media analog dari Murashige and Skuk. Jadi media baku yang dibuat oleh para peneliti itu banyak ragamnya. Tapi dari sekian banyak ragam tadi itu yang paling toleran, maksudnya bisa menumbuhkan semua tanaman itu adalah media MS, Murashige and Skuk tadi itu. Nah kemudian dari media MS itu kita buat polanya, kita buat formatnya, kemudian kita isikan ininya, alternatif-alternatifnya. Nah, itu yang kita buat. Dan hasilnya nggak kalah dari Murashige and Skuk, kan gitu ya. Karena justru lebih kaya. Jadi di sini kita misalnya menggunakan sumber energi gula, kan gitu ya. Terus kita kasih madu, coba tuh bayangin aja. Kemudian kita kasih air kelapa, ya, air kelapa. Terus ekstrak kentang, kan gitu. Nah, itu nanti rincian segala macamnya sudah ada di YouTube atau di buku dan sebagainya, ya. Itu kemudian kita buat formatnya setara dengan MS. Jadi sebenarnya hasilnya sama ininya sama. Kira-kira seperti itu ininya. Nah, Bapak bicara kultur jaringan tuh orang selalu bertanya gini, tanaman yang dihasilkan itu bakalan sama nggak sih Pak sama dengan induknya? Atau nanti malah dia lebih gampang kena penyakit, dia lebih lemah, lebih lesu, lebih gimana gitu Pak? Pertama, jawabannya benar. Jadi kalau hanya sekedar mengkulturkan, memperbanyak, maka dia 100% sama, ya, 100% sama. Tapi mohon maaf, ini saya menjelaskan ini sebenarnya apa yang saya sampaikan ini untuk orang awam, karena nanti pada level yang lebih tinggi lagi itu ada yang namanya variasi somaklonal. Itu dari vegetatif aja bisa variasi lagi gitu sebenarnya, ya. Jadi nanti tambah pusing. Tapi intinya bahwa kalau kita ngambil vegetatif sama hasilnya. Berarti hasilnya untuk hasil perbanyakan itu akan sama dengan induknya ya Pak ya? Bahkan dia bisa lebih baik karena dia tidak ada penyakit. Gitu. Tidak ada penyakit, kemudian bisa kita buat si tanaman tadi itu
rejuvenisasi. Jadi kita buat supaya viabilitasnya meninggi lagi, bagus lagi, dia muda lagi, itu kira-kira. Bahkan kita bisa beri perlakuan supaya dia menjadi lebih mulia, lebih bagus lah gitu ya dengan perlakuan lain, itu Mbak. Nah, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, Pak. Dan ada juga yang sudah menyapa Bapak. Ini seperti Reni Asmara 90, Pak Prof, kalau bisa gunakan istilah untuk orang awam seperti saya ya, Pak, agar kami paham. Oh iya, dari tadi ya, Pak Edi. Insya Allah. Karena sebenarnya iya Bapak, karena sebenarnya kan kultur jaringan tuh yang seperti kami bilang tadi di awal kan seringkali orang tuh seram atau seringkali orang tuh nggak paham tentang istilahnya gitu ya Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Maftuhin underscore Soleh. Ini selamat siang Pak Edi, saya ingin bertanya media kultur jaringan skala rumah tangga untuk menumbuhkan biji anggrek sebaiknya apa Pak? Dan kalau mau kultur jaringan anggrek dari tunas, apakah perlu pengocokan? Ya, pertama, untuk biji anggrek, maka media kultur jaringannya harus media organik, media instan organik. Ya, karena biji anggrek tidak mempunyai cadangan makanan. Ya, biji anggrek tidak mempunyai cadangan makanan, jadi jangan diberikan media murasi enskog yang hanya terdiri dari unsur hara, tapi dia memerlukan tambahan, ya misalnya tadi itu air kelapa, ekstrak kentang, kan gitu ya, atau misalnya ekstrak buah-buahan yang lainnya, yang nanti kandungannya berperan di dalam pertumbuhan dari biji anggrek tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan eksplan tunas, jadi tergantung dari tujuannya. Kalau kita mau membuat si tunas tadi itu menjadi hasilnya kecil-kecil banyak, ya kecil-kecil banyak itu namanya embriosomatik atau dia berupa sel-sel yang menggumpal, maka kita menggunakan shaker. Medianya sama, menggunakan media tadi itu cuma kita shaker. Dengan perlakuan shaker tadi itu selnya membelah, kemudian karena ada pengaruh sentrifugal dari putaran tadi itu menyebabkan sel-sel tadi itu terlempar dan dia akhirnya merotol pecah-pecah, lepas-lepas, ya gitu. Itu yang membuat itu bagus gitu ya, gitu kira-kira. Oke, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya dari sahabat Trubus. Ini dari Iput Putri 0919. Pak, tanya nih, kalau kultur jaringan tanpa NCAS itu bisa nggak ya? Terus bagian tumbuhan mana yang bisa diambil? Tapi Pak, sebelum Bapak menjawab dari pertanyaan dari Iput Putri, boleh dijelaskan NCAS itu apa Pak? Iya, bagus ingatkan saya gitu, Mbak Dari ya. Jadi NCAS itu adalah suatu kotak yang di dalamnya steril, ya. Dan untuk mensterilkannya bisa kita lakukan secara manual dengan cara disemprot alkohol atau kita lap dengan Biclean atau dengan antiseptik lainnya. NCAS ini adalah pengganti dari laminar airflow. Nah, laminar airflow itu sama kotak juga, cuma dia ada filter HEPA. Filter HEPA tadi itu ada pre-filternya, ada filternya, terus ada angin yang keluar. Angin yang keluar itu steril. Sehingga kita kerja di dalamnya tadi, kita bersihkan, kita sterilkan, itu lebih nyaman. Karena kalau NCAS tadi itu kan kayak model inkubasi bayi itu ya. Jadi ada lubang tangan masuk gitu, jadi kurang nyaman gitu kerjanya. Tapi prinsipnya yang penting NCAS tadi itu adalah sterilnya tadi itu. Jadi kita bisa membuat kotak apapun yang tertutup, kedap, dan disterilkan, dan kita bisa melakukan di situ. Tidak harus dengan kaca, tapi dengan plastik pun cukup, gitu loh. Plastik pun cukup. Jadi sebenarnya NCAS itu bisa dibuat sangat sederhana. Dan bisa kita buat yang knockdown. Jadi bisa buka pasang. Sehingga kita bisa melakukan proses. Iya, itu yang tidak dipikirkan orang. Bagaimana kita, dan sudah banyak, jadi binaan-binaan kita di sekolah-sekolah misalnya SOU, terus juga teknonatural, dia menanam itu, NCAS itu di taman, di luar. Dan itu sudah berjalan mereka gitu. Jadi tidak harus di dalam lab. Yang penting steril. Sudah ada yang melakukan ya Pak ya? Sudah ada yang melakukan ya Pak? Sudah, yaitu tadi Mapodes, ya, kelompok sekolah-sekolah, dan sebagainya. Gitu. Jadi kuncinya adalah kontaminasi tadi. Itu yang prinsipnya. Oke, bisa balik ke pertanyaan Iput Putri tadi.
Mbak Ipu tadi menanyakan tentang, sebentar Pak, bagian tubuhan mana yang bisa diambil tuh Pak untuk kultur jaringan? Ya, Tadi sempat kembali disinggung tadi sama itu, Bapak juga. jadi semuanya bisa. Semua yang paling mudah, dia harus ada titik tumbuhnya. Dan titik tumbuh yang paling bersih itu yang paling ujung, apikal. Karena kalau Oke, yang titik lainnya tumbuh tadi, apikal. apalagi dia sudah ke bagian tanah, umbi dan sebagainya, itu kontaminasinya pasti akan sangat tinggi. Ini dari Verosim 8. Ini adalah sahabat Trubus yang setia banget nonton Trubus Talk nih, akun Verosim 8. Terima kasih Amin. ya. Ini Pak Edi, ini bicara tentang nilai ekonomis nih Pak. Eh, berapa modal yang perlu disiapkan untuk peralatan lab kultur jaringan skala perumahan di luar biaya pelatihan Pak? Terus sejauh mana pemula akan dibimbing selepas pelatihan? Yang dijawab pertanyaan pertama dulu Pak. Modalnya, biasanya kan orang mikir modal ya Pak ya. Nah itu Pak, boleh dijelaskan? Jadi menjawab ini kita sesuaikan dengan level-level yang ada di masyarakat, ya. Level-level ada di masyarakat. Untuk level hobis dan skala rumah tangga, tapi masuk kategori menengah, maka kita membuat paket-paket alat bahan. Paket alat bahan untuk hobis itu ada kapasitas, jadi kita membuat berdasarkan kapasitas. Kenapa kita buat kapasitas? Karena tadi itu kita membuat eceran. Karena kalau misalnya si konsumen tadi itu membeli satu ampul itu nggak akan murah gitu ya, mahal sekali itu. Jadi yang kita buat adalah jumlah eceran, kapasitas 1.000 kultur itu harganya 17,5 juta. Kapasitas 10.000 kultur itu 80 juta. Lupa ini kok mahal banget kan gitu ya, mahal banget. Terus bagaimana buat yang masyarakat bawah? Nah ini kita akan melaunching suatu program baru. Program baru ini sebenarnya adalah modifikasi dari sistem inti plasma tadi itu. Kalau sistem inti plasma tadi itu Esaflora dengan Makodes, Esaflora dengan Betul, sekolah-sekolah. Nah sekarang betul. Esaflora dengan perorangan. Siapa saja bisa, Oke. gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan oleh perorangan atau hobis tadi itu cukup dia beli enkas dengan alat tanamnya, dan juga kalau perlu dia beli kalau dia belum sanggup beli autoclave, dia boleh beli kultur sterilnya dari Esaflora, media sterilnya, kemudian dia beli kultur sterilnya, jadi di rumah dia menanam gitu. Wah, Kultur seru dong sterilnya Pak sudah ya. ada, iya itu bisa Oke. dicoba. Nah itu akan kita buka untuk umum perorangan. Boleh, Nah boleh tahu kapan kemudian tuh Pak? sudah sebenarnya mulai sekarang Mbak Nari gitu Oke. untuk umum ini ya. Jadi Oke, ini berarti acara ini kalau sahabat merupakan Trubus launching. mau ikutan, boleh DM ke Esa Flora atau bagaimana tuh Pak caranya? Iya boleh. Prinsipnya kita berusaha mengakomodir semua pihak ya. Dulu kita seringkali kerjasama dengan Trubus untuk pelatihan dan sebagainya itu beberapa kali dulu sering ya. Dan ya kalau dengan Trubus mewah lah gitu ya di hotel dan sebagainya. Kalau di Asa Flora kan di sini. Tapi memang program yang kita buat kayak misalnya program yang kita lakukan sekarang pelatihan itu namanya program pelatihan profesional. Jadi mohon maaf, bukannya kita ngetok harga mahal, tidak. Kita membuat suatu paket yang sangat intensif. Kita membuat paket yang sedemikian rupa, si orangnya tadi itu bisa melaksanakan kultur jaringan. Jadi memang kesannya mahal. Karena 4 hari 6 juta. Tapi kembali kayak tadi itu bagi orang yang memang mau seperti itu. Tapi untuk yang ya menengah ke bawah tadi itu cukup beli enkas tadi itu ya sini. Nah pelatihannya kita pretelin nanti, kita pilah-pilah. Misalnya, oh ini khusus pelatihan subkultur saja itu nggak sampai berhari-hari. Mungkin setengah hari sudah bisa dia, gitu. Oke. Dan harganya Berarti murah jadinya. Berarti bisa disesuaikan dengan kapasitas kita ya, Pak ya, kapasitas kita Betul, sendiri, kemudian waktu yang bisa kita berikan. Mungkin iya, buat saya bisa lah beli yang kecil-kecil aja buat belajar tentang kultur jaringan, gitu ya, Pak ya. Sambil iya, meliput, sambil belajar kultur jaringan, gitu ya, Pak. Nungguin betul. kalusnya muncul, gitu ya, Pak. Nah, Pak, ini ada pertanyaan dari Rohman Nur 23. Perawatan setelah masuk media kultur sampai siap tanam di media tanah itu bagaimana Pak? Dan itu butuh waktu berapa lama? Maksudnya berarti proses aklimatisasi ya. Betul, proses Jadi aklimatisasi. Jadi proses aklimatisasi itu adalah suatu proses bertahap pemindahan
planlet. Planlet itu adalah tanaman di dalam kultur yang sudah lengkap. Sudah ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Itu planlet. Nah, planlet tadi itu belum bisa langsung dikeluarkan. Dia harus dikeluarkan secara bertahap. Kenapa demikian? Karena di dalam kultur tadi itu dia hidupnya nyaman. Makannya enak, kasurnya empuk, ya kan? Suhunya dingin, sinarnya nyaman gitu. Nah, seperti itu membuat dia tidak berusaha untuk survive. Oleh sebab itu yang pertama, nah ini sangat penting sebenarnya, para pengkultur juga kadang-kadang melupakan ini. Itu yang saya sebut dengan namanya normalisasi hormonal. Jadi kita masukkan dia ke media MS0. Tujuannya apa? Untuk melatih dia menghasilkan hormon endogennya. Jadi melatih dia untuk mengaktifkan lagi hormon endogennya. Ya. Tahapan kedua namanya proses hardening, penguatan struktur organnya. Jadi masih di dalam botol, itu kita taruh di rumah kaca, kita taruh di luar. Sehingga kultur yang di dalam botol tadi itu terimbas, terkena fluktuasi harian, kena sinar, kena suhu, sinar ya, suhu, dan juga kondisi di luar tadi itu. Tapi dia tetap masih di dalam botol. Jadi sebenarnya aman dia dari segi kelembapan dan juga makanan. Yang dilatih oleh dia adalah berlari cepat, metabolismenya. Kemudian dia menebalkan dinding selnya. Nah, kira-kira setelah 2 minggu, 1 bulan, baru kita keluarkan dengan sistem sungkup bertahap, berlapis ya. Jadi sungkupnya kadang-kadang perlu berlapis sampai 3 lapis. Atau pembukaannya itu secara bertahap. Jadi minggu ini buka 1 jam, minggu depannya buka 2 jam, sampai bisa dibuka semuanya. Itu kira-kira mana? Berarti ada 3 tahapan aklimatisasi yang harus kita lewati ya Pak ya. Menggunakan media MS0, kemudian selanjutnya ada hardening untuk penguatan struktur organ, waktunya 2 minggu sampai 1 bulan, kemudian yang terakhir ada sungkup berlapis ya Pak ya, dikenalin dengan udara luar, dikenalin dengan sinar matahari, karena kan dia habis hidupnya tempat nyaman, kita pindah ke kehidupan yang sesungguhnya gitu ya Pak, iya, dengan sinar matahari, kena angin gitu. Nah, ini kemudian dari Inshira.realty, kalau untuk perlakuan varigata, apakah bisa dimulai dari kultur jaringan? Mungkin gini ya Pak, apakah tanaman varigata bisa dikultur jaringan kan? Jadi yang ditanyakan tadi itu membuat mutasi varigata di dalam kultur, ya kan? Oh oke, perlakuan varigata. Kalau yang Anda tadi itu kan mengkulturkan tanaman varigata, dua-duanya bisa. Dan justru dengan kultur jaringan ini lebih hebat, lebih mudah didapatkan hasil mutasinya dibandingkan perlakuan yang di luar. Gitu. Karena yang di luar, dia sangat terlindung titik tumbuhnya. Dan Allah itu menciptakan makhluknya itu sangat kuat, sangat strong gitu ya, tidak mudah rusak gitu. Secara alami mutasi varigata itu 1 banding 1.000.000 kali. 1 banding 1.000.000 kali. Sehingga yang alaminya sangat mahal. Nah, kalau kita mau membuat itu, ya kita jangan pingin berhasil, tapi terus nggak usaha gitu ya. Jadi kalau kita usaha itu ya harus benar-benar. Kalau perlu 1.000.000 kali baru dapat 1. Gitu ya. Tapi nggak di grup yang mutasi varigata itu sudah mulai kelihatan tanda-tanda anggota itu sudah mulai berhasil ya. Walaupun hasilnya belum sekeren yang alami tadi itu. Bapak, ini ada dari D.Darmawan, ada referensi buku yang lengkap tentang kultur jaringan nggak Pak? Jadi kalau misalnya pengen baca-baca, atau buku yang sering baca-baca, pasti banyak banget nih Pak tentang kultur jaringan. Jadi buku kultur jaringan itu sangat seabrek-abrek ya, banyak sekali riset kultur jaringan banyak sekali. Tapi masalahnya adalah buku mana yang bisa mengantarkan si pembacanya untuk bisa mengerti dan memahami itu sedikit. Karena buku-buku tadi itu umumnya hanya menjelaskan dan sebagainya tadi itu terkait keilmuannya. Tapi bagaimana membimbing si pembaca itu untuk bisa, itu yang jarang. Nah, kita berusaha untuk melakukan itu dengan buku panduan kultur jaringan dan buku praktek. Itu yang kita latihkan gitu. Jadi kita bimbing mereka seperti itu dibarengi dengan ininya. Nah, itu ada di Esa Flora. Kalau terkait dengan buku kultur jaringan ini di perguruan tinggi masing-masing setiap dosen pasti buat. Itu tujuannya adalah tadi itu untuk membimbing mahasiswanya. Ya, Mbak Dari pasti tahulah dulu ya. Kan ada buku diktat. Ya, buku diktat tadi itu membantu mahasiswa untuk bisa main. Jadi di satu sisi
saya berusaha untuk membesarkan hati bahwa ini bisa dilaksanakan, ya. Betul Dan banget. menguatkan motivasi bahwa dengan kultur jaringan itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, bisa kita buat yang tidak bisa dilakukan oleh budidaya biasa. Sehingga kalau misalnya kultur Betul, jaringannya bisa kita pahami, kita kuasai, wah kita hebat sekali, gitu, ya. Dan di betul. dalam Jadi, pelaksanaannya kita berusaha tadi itu meredam yang sulit-sulit tadi itu kita handle, kemudian yang mudah-mudah kita bagi-bagikan. Itu kira-kira Mbak Andari. iya, pengennya jadi nanti anak-anak muda, generasi milenial juga mencintai kultur jaringan. Jadi dari kultur Amin. jaringan nanti, amin. Jadi kultur jaringan itu kan salah satu cabang ilmu pertanian ya Mbak ya. Jadi nanti sarjana Ya, pertanian jadi banyak, sarjana kehutanan jadi banyak gitu ya Pak. ya. Amin. Kemudian Pak ini dari masih Reni Asmara nih bertanya lagi ya. Reni Asmara ini pencinta aglonema, menanyakan standar perlakuan sehari-hari untuk aglonema supaya sehat itu apa. Kemudian proses mutasi variegatanya seperti apa dan boleh terkena sinar matahari enggak. Ini kayaknya mumpung sama dosen pertanyaannya diborong. Coba Pak dijawab Pak. Ya. Jadi memang setiap tanaman tadi itu punya karakter dan kebutuhannya masing-masing tadi itu, ya. Jadi untuk aglonema ini kan memang dia rentan basah. Jadi sebenarnya kalau basah tadi itu peluang untuk busuknya menjadi lebih tinggi. Tapi itu sebenarnya Oke. bisa kita dari segi fisiologis itu bisa kita apa buat perlakuan sehingga si tanaman tadi itu lebih strong, lebih kuat, ya. Itu bisa Oke. seperti itu. Jadi kita kuatkan dinding selnya, kita buat dia lebih tahan terhadap penyakit dan sebagainya. Kemudian terkait kondisi lingkungan, dia tidak boleh kena sinar matahari langsung, bisa terbakar, ya. Kecuali memang kita Oke. sengaja dilatih gitu, ya lama-lama dia tahan juga gitu ya. Tapi intinya dia harusnya tidak boleh langsung seperti itu. Nah kemudian mengenai yang mutasi variegata tadi itu kan mutasi variegata macam-macam. Ada yang memang dia levelnya pada level gen, maka perubahan yang terjadi itu adalah permanen. Gitu. Kalau di level gen. Sehingga kalau gennya tadi itu memang benar-benar bermutasi, faktor-faktor lingkungan tadi itu tidak akan berpengaruh kan gitu. Tidak akan berpengaruh. Nah, hanya masalahnya adalah gen tadi itu kan ada di DNA inti dan ada juga di RNA, ada yang di lainnya, ya kan? Sehingga yang Oke. tadinya kalau yang lainnya tadi itu dia mutasinya mutasi tidak permanen, ya. Ada juga pengertian tidak permanen tadi itu adalah dia bukan di titik tumbuh, tapi di organnya tadi itu permanen. Tapi begitu tumbuh daun baru, dia menjadi tidak muncul lagi karena sebenarnya mutasinya Variegata. bukan di titik tumbuh tadi itu, ya, tapi di organnya yang Oke. ini. Nah, kalau kita bisa kultur jaringan, organ ini harusnya kita kulturkan. Itu bisa jadinya Oke. gitu. Gitu Oke, ya. ternyata bisa ya. Oke, ini dari Adit underscore Radityo, Pak. Butuh berapa tanaman indukan, Pak, untuk bisa dikultur? Nah, ini pertanyaan yang yang mudah-mudah gampang. Jadi intinya prinsipnya begini. Itu sering sekali. Jadi satu-satunya perusahaan atau lembaga yang menerima jasa inisiasi itu Esa Flora. Tapi beban moral kita itu sangat berat, ya. Kita membuat jasa tadi itu 5 juta untuk 3 bulan. Tapi tidak kita beri jaminan itu pasti berhasil. Dan lucunya orang mau gitu ya. Jadi pengertian tadi itu memang kalau kita sudah suka tanaman itu benar-benar. Dan kita tidak cari untung tadi itu. Dan memang sulit. Memang sulit. Apalagi kalau orang tersebut hanya memberi satu tanaman. Saya bilang, Pak ini pasti gagal cuma satu. Kalau peluangnya tadi itu cuma Hmm. satu, tadi ya, peluangnya cuma 10%. Kita mengkulturkan, menginisiasi satu. Berapa keberhasilan? 0%. Kulturkan 2, 3, 4, 5, 10, baru satu peluangnya. Ya kan? Itu. Makanya di dalam jasa inisiasi itu kita minta minimum itu 20 tanaman, bahan untuk dikulturkan, diinisiasi. Jadi misalnya aglonema, saya minta 20 bahan aglonema. Wah, Pak Edi repot. Kalau aglonema harus 20, Golden Hope berapa jadinya? Gitu. Waduh, uangnya banyak banget Ya, sih, Pak, itu. iya gitu. Makanya kembali kayak gitu tuh untung-untungan. Tapi untung-untungan tadi itu juga kita dasarkan pada perlakuan yang sangat intensif dan hati-hati. Jadi kita menggunakan antibiotik ini, dan kemudian kita melakukan karantina, kemudian kita melakukan perendaman antibiotik, itu hanya ada di Esa Flora.
Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Dahab Salma. Izin bertanya, Pak. Jika saya menggunakan explant buncis yang berasal dari mengecambahkan benih, kemudian diambil jaringannya dan kita perbanyak secara in vitro, apakah sifat tanamannya sama dengan induknya? Beda. Itu kan dari biji. Kan kalau dari biji berarti kan generatif ya. Berarti dia merupakan salah satu hasil segregasi. Beda dengan induknya. Ada peluang beda. Oke, ada peluang beda. Oke, next lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Eri Opteha. Saya punya anggrek koleksi sedang berbunga nih Pak. Eri, kalau mau kultur jaringan, apakah tanaman anggrek yang dibawa ke Pak Edi? Jadi gini, jadi kita pilah-pilah ya. Tadi itu memang untuk jenis yang unggul, maka kita berusaha untuk mengambil eksplantnya bahan vegetatifnya. Tapi untuk jenis-jenis spesies, jenis-jenis yang masih alami, maka kita bisa mengkulturkan bijinya, buahnya. Karena justrulah di situ keanekaragaman hayati genetiknya itu masih sangat lengkap di sana. Dan kita belum melakukan pemuliaan. Jadi dari biji tadi itu justru kita akan mendapatkan ragam yang sangat banyak. Dan setelah kita dapatkan ragamnya banyak tadi itu, kita cari yang paling unggul. Itu kita kulturkan lagi. Gitu, ya. Oke. Nah, ini dari Heru Tunjung, Pak. Misal, Pak, kita mau mengkultur jaringan kan anthurium bunga. Kira-kira nih BEP per tanaman bisa kena berapa rupiah ya, Pak? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Dan ini seringkali terjadi salah persepsi di masyarakat terkait dengan tadi itu, bisnisnya. Nah, kultur jaringan ini adalah suatu teknologi yang di awal dia membutuhkan investasi yang besar, ya. Dan persiapan di awalnya tadi itu terkait dengan menginisiasi, multiplikasi sampai jumlah yang diinginkan, sampai kemudian diperbanyak, kemudian dibesarkan, diakarkan dan dikeluarkan, itu butuh waktu 1,5 sampai 2 tahun untuk bisa digunakan. Jadi sebenarnya kita perlu waktu yang sangat panjang. Sehingga hal ini seringkali nggak pernah masuk. Itu yang pertama ya, dari segitu. Dan pemerintah juga kadang-kadang karena kurang paham ini, membuat suatu program kegiatan itu, misalnya dari dinas dan sebagainya, untuk anggaran tahun depan, kan gitu ya. Tapi kemudian itu tidak disosialisasikan sebelumnya kepada para produsen. Sehingga tadi pada waktu si pembibit tadi itu mendapatkan order itu, dan cari ke seluruh lab yang ada di Indonesia, nggak akan sanggup kecuali lab tersebut sudah mengkulturkan jenis tersebut, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan BEP tadi itu, nah ini sebagai gambaran saja bahwa biaya operasional kultur jaringan satu tanaman, satu plant lab hasil kultur itu kira-kira sekitar 4.500. 4.500 kok mahal Pak Edi? Nah, untuk produksi satu tanaman siap tanam tadi itu. Kok mahal? Ya mahal karena biaya tadi itu ini. Makanya biasanya kultur jaringan tidak hanya sekedar memperbanyak, ada nilai-nilai lebih biasanya yang dihasilkan di sana. Sehingga opportunity-nya masuk gitu ya. Terus yang kedua, bahwa 4.500 tadi itu adalah hitungan yang istilahnya sudah memasukkan beberapa biaya penyusutan, kegagalan dan sebagainya. Dan itu bisa kita preskan lagi sebenarnya menjadi sekitar 1.500 kalau efisiensinya, efektivitasnya bisa kita tingkatkan seperti itu ya. Karena kayak tadi itu kan kalau untuk skala rumah tangga saja misalnya persentase kegagalan itu tinggi gitu ya. Karena banyak sekali pengganggu dan sebagainya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar dia bisa mengefisienkan, mengefektifkan sehingga itu 1.500. Kalau dia repeat order atau produksi berulang, maka biaya produksi itu bisa sampai Rp450 gitu. Satu tanaman. Bahkan bisa lebih murah lagi gitu. Bisa lebih murah lagi. Range-nya 1.500 sampai 4.500 gitu ya Pak ya? Nah itu kalau beli nggak akan dapat karena perusahaan kan pengen cari untung. Untungnya dari mana? Gitu. Kalau lab sendiri bisa gitu. Jadi karena sekali-kali orang salahnya di situ. Oh, kok di Pak Edi bilang segini? Nah itu kalau kita operasional terus untungnya gimana? Sudah gagal, capek dan sebagainya, nggak dapat untung kan nggak ada yang mau kan gitu ya. Apalagi kalau yang ditanam yang tadi itu adalah Monstera obliqua, kan nggak mau.
Tapi kalau Monstera obliqua, aduh mikirnya berkali-kali kayaknya ya Pak ya. Harga tanamannya aja udah berapa itu Pak? Eh, Pak, ini ada kelanjutan pertanyaan lagi dari Longtani. Sore Pak Edi, salah satu keuntungan mengembangkan bibit padi hasil kultur jaringan, waktu yang relatif singkat dan identik dengan induknya. Apakah benih padi hitam juga bisa Pak dikembangkan dengan kultur jaringan? Ini padi Prinsipnya padi sama. ini padi lokal ya Pak. Ya, prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama bisa dan bahkan tadi itu bisa kita tingkatkan kualitasnya seperti itu. Oke, ini kalau udah ada dari Inca_V_M. Ada saran untuk tempat membeli bahan kimia kultur jaringan dan peralatan menanam di laminar, Pak? Belinya di mana? Ya kalau rekomendasi ya ke Esa Flora lah gitu karena di Esa Flora kenapa saya merekomendasikan demikian? Karena di Esa Flora itu berusaha membantu konsumen. Boleh eceran, ya kan? Boleh eceran. Kemudian tadi itu bahkan gini maksudnya. Kalau dia tadi itu tidak punya alat-alat dan sebagainya, beli media kultur sterilnya kan gitu. Kalau dia nggak punya dana yang memadai, dia boleh beli ecaran yang larutan yang sudah jadi seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Kenapa saya melakukan ini? Tujuannya adalah untuk membantu para mahasiswa di seluruh Indonesia yang dia butuh untuk penelitian-penelitiannya dan sebagainya yang butuhnya tidak banyak kan gitu ya. Nah ini tidak ada perusahaan-perusahaan yang menjual eceran seperti itu. Oke, jadi bisa langsung ke Esa Flora ya di Bogor. Pak, tadi padi bisa, padi hitam bisa, kemudian tanaman sayuran bisa. Kalau porang, Pak? Ya. Porang juga Nah, bisa? kembali. Sangat bisa, sangat bisa. Nah, tadi itu juga sebenarnya belum terjawab. Jadi ya, indikator tadi itu bahwa dia mudah atau sulit, itu indikatornya adalah dari kecepatan tumbuhnya tadi itu. Nah, porang itu termasuk salah satu tanaman yang cepat tumbuh. Dan dia proses embriogenetiknya itu sangat mudah sebenarnya ya. Sehingga porang tadi itu sangat dimungkinkan di dalam kultur jaringan. Masalahnya ya tadi itu dari segi hitungan ekonominya tadi itu masuk apa tidak, itu masalah utama. Tapi kemudian di dalam pelaksanaannya sebenarnya kita bisa melakukan suatu efisiensi dengan asupan teknologi. Jadi misalnya kita menggunakan TIS ya, temporary immersion system ya, atau misalnya kita gunakan bioreaktor, kemudian kita menggunakan shaker, atau kita menggunakan metode-metode lain sebagai dalam rangka untuk mempercepat jumlah perbanyakan bibit. Jadi sebagai contoh, hasil kultur porang tadi itu pada saat diaklimatisasi itu tidak kita besarkan, tapi kita arahkan lagi supaya dia bermultiplikasi lagi. Itu namanya teknologi stek mikro di proses aklimatisasi. Ya, itu dilakukan pada kentang, kan gitu, pada yang lain dan sebagainya. Sehingga bibit kultur yang keluar dari kultur tadi 1 juta itu bisa menjadi 5-10 juta. Perbanyakan lagi di proses aklim. Gitu, ya gabungan seperti itu. Nah, ini dari Dewi_Anjar. Izin bertanya Pak Edi, apakah ada cara sterilisasi alat sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa menggunakan autoclave? Mensterilkan alat tadi itu jauh lebih mudah dibandingkan mensterilkan bahan tanaman. Jadi kalau untuk alat tadi itu, kalau yang dia kuat, bisa dengan menggunakan sterilisasi kering, ya, panas. Jadi menggunakan oven, itu di atas 120 lah gitu ya, di ini ya. Nah itu sudah bisa steril. Ya 121 kan gitu ya kalau di ini kan. Nah kemudian kalau misalnya kita menggunakan cara lain, ya kita menggunakan misalnya betadine, kita menggunakan Biclean, kita menggunakan apapun desinfektan yang dia memang bagus bisa kita gunakan gitu ya. Nah kemudian juga kita bisa menggunakan ozonizer, kita bisa menggunakan lampu UV, banyaklah segala hal yang bisa kita laksanakan. Bagusnya kalau dikombinasi seperti itu. Pak, ini dari Dedi Power. Pak, saya dari Seoul, mohon doa mau kultur aglonema mau diperbanyak. Tipsnya bagaimana supaya bisa berhasil dalam kultur jaringan aglonema, Pak? Pertama, jadi agar peluang keberhasilan mengkulturkan aglonema menjadi lebih tinggi, pertama jangan melakukan langsung pengambilan inisiasi. Jadi tahapannya harus lebih lengkap lagi. Pertama ya,
Yang kita gunakan sebaiknya adalah aglonema hasil kultur, karena berarti sebenarnya dia pernah steril. Itu yang pertama. Akan lebih mudah sebenarnya dibandingkan misalnya aglonema pagrek. Aglonema pagrek yang dari hutan itu sangat sulit dikulturkan karena masih banyak mengandung mikrobanya kan. Golden Hope itu masih banyak mikrobanya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Kita sudah pernah mengkulturkan itu. Nah, kemudian yang berikutnya, bahan indukan explant tadi itu harus kita proses. Yang kita sebut namanya karantina indukan bahan explant. Jadi di satu sisi kita eliminir mikrobanya yang ada di dalam tanamannya itu dengan menggunakan antibiotik. Pertama. Kedua, tanamannya kita sehatkan, ya, kita bugarkan. Terus yang ketiga, kita beri formula hormon supaya pertumbuhan tunasnya sedemikian cepat sehingga tidak lebih dari 1 minggu tumbuh tunas. Itu seperti itu. Berikutnya, kemudian yang kita ambil sebagai explant itu hanya titik tumbuh apikalnya saja. Jadi kita jangan buang-buang bahan. Nanti kalau sudah kita ambil titik tumbuhnya tadi itu, maka bahan indukan explant yang sudah kita ambil tadi itu kita beri perlakuan hormon konsentrasi sitokinin konsentrasi tinggi. Maka setiap titik lateral di bawahnya itu bisa tumbuh tunas. Itu proses karantina, proses pemberian antibiotik terus dilakukan. Dan keberhasilan kita di situ itu kira-kira bulan kedua setelah proses karantina itu mulai kita dapatkan itu kultur-kultur steril seperti itu. Ya, ingat tadi yang diambil adalah pucuk-pucuknya saja yang dia sudah diberi perlakuan hormon dan dia tumbuhnya tidak lebih kira-kira dari seminggu itu dia umur di dunia ini. Jadi baru tumbuh di dunia ini, baru ketemu gitu, belum peluangnya dia terimbas mikroba dari dalam itu belum kena harapannya seperti itu. Itu kita ambil cepat, pucuknya aja. Kemudian kita berikut proses yang keduanya adalah kita tambah lagi namanya perendaman antibiotik dengan air beroksigen tinggi dan tadi itu dengan antibiotik selama 24 jam lebih. Ya, jadi pakai aerator steril. Aerator steril tinggal bikin saja. Pakai misalnya itu aerator kan beli di toko akuarium banyak ya. Itu kita lapis. Nah, lapisannya tadi itu menggunakan filter HEPA. Mungkin bisa searching di Google tadi itu. Jadi kain filter HEPA itu adalah untuk memfilter mikroba ya. Memfilter mikroba. Dia modelnya kayak yang ini, yang masker COVID tadi itu seperti itu. Jadi sebenarnya dibungkus kayak begitu. Nah, itu bisa kita berikan. Nah, itu selama 24 jam. Baru kemudian proses yang normalnya. Nah, itu jarang dilakukan oleh pihak lain. Gitu ya. Kalau itu dilakukan, insya Allah peluangnya lebih tinggi. Gitu. Wah, ini beruntung banget nih Dedi Pur yang menanyakan ini dapat tips gimana kultur jaringan aglonema itu bisa berhasil. Ternyata ada perlakuannya ya Pak ya. Tadi yang Bapak bilang harus dari tanaman hasil kultur, kemudian dikarantina dulu, disehatkan dulu, dikasih formula hormon, kemudian ngambilnya juga tanaman yang diambil juga harus yang benar, titik tumbuhnya ya Pak ya, itu yang diambil. Boleh nggak sih Pak kita mengatakan kalau kultur jaringan ini bisa kita jadikan solusi untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati Pak? Yang pengen saya tanyakan tuh gini, kan banyak juga tanaman hias nih Pak yang populasinya mulai sedikit, bahkan ada yang punah juga. Saya baca juga kan Bapak pernah memperbanyak tanaman langka juga. Nah, bisa nggak sih Pak kita bikin statement seperti ini, oh kultur jaringan ini itu bisa kita jadikan solusi untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati kita, atau bisa kita gunakan sebagai solusi untuk penyediaan bibit yang cepat, banyak, dan sesuai dengan induknya. Gimana Pak? Iya. Wah, itu saya banget itu. Oh, itu saya jadi maksudnya iya. Ya. Karena saya memang orang konservasi ya, dan itu adalah tugas dan kewajiban saya. Makanya saya tadi itu mengusung tadi itu istilah konservasi in vitro. Konservasi in vitro tadi itu bagaimana kita melestarikan, mengoleksi plasma nutfah biodiversity di dalam botol. Biasa flora itu ada di dalam kultur itu walaupun kita belum menggunakan teknologi yang benarnya gitu ya. Hanya ditanam saja. Umur 4 tahun itu di dalam botol masih bisa dia hidup dan tidak kontaminan. Skala rumah tangga loh. Jadi kalau itu udah benar prosesnya, dia bisa hidup bertahan lama. Apalagi kalau kita menggunakan SOP yang benar, namanya teknologi pertumbuhan minimal. Itu tanaman kita tidurkan itu di dalam botol, dia tidur bertahun-tahun gitu ya. Dan itu kita koleksi. Dan yang kita koleksi itu adalah tanaman-tanaman yang langka. Bahkan di Esa Flora, itu ada yang namanya tumbuhan obat pule pandak, Rauvolfia serpentina.
itu tahun 2000 itu sudah punah di pasaran. Jadi obatnya itu sudah nggak ada di industri. Dia hanya ada di kolektor-kolektor saja sekarang itu. Tapi dari industri untuk support tadi itu udah nggak ada. Untuk bahan baku obat sudah tidak ada. Jadi dia hanya adanya di lab IPB dan di Esaflora dan beberapa kolektor tadi itu yang di lapang. Jadi sebenarnya dengan kultur jaringan itu kita ready, siap. Siapa misalnya? Oh, dari misalnya farmasi, kita butuh kultur ini Pak, untuk kita analisa bahan obatnya. Oh, nggak, silakan. Gitu. Bahkan di Esaflora kita punya Amorphophallus titanum, ya. Dulu saya juga penelitian Rafflesia arnoldi. Kita masih punya itu kalusnya, itu ininya, bahan hidupnya kan gitu ya. Itu di daerah itu dicacah-cacah oleh petani. Itu sayang sekali itu bahan tadi itu kalau kita kulturkan dan bisa hidup, itu bisa kita simpan gitu ya. Bisa kita simpan dan itu hebat sekali sebenarnya gitu. Itu intinya kira-kira. Iya, berarti kultur jaringan itu bukan cuma kita dapat bibit, kemudian bisa kita komersialkan, tapi juga lewat kultur jaringan itu kita juga menyelamatkan keanekaragaman hayati yang kita punya. Jadi pas manfaatnya juga tersimpan dengan baik ya Pak ya, lewat kultur jaringan. Iya, dan mudah dimanfaatkan. Jadi pada saat pihak lain memerlukan, kita bisa kan kalau misalnya gini, Pak saya perlu tanaman misalnya akson misalnya, dia obat untuk misalnya HIV. Oh ada di Kalimantan, sebelah mana? Kan nggak tahu kan gitu ya. Tapi kalau kita ada di kultur ya, nih Pak kulturnya, itu sangat membantu sekali. Itu kira-kira tujuannya. Oke, terima kasih banyak Pak Edi untuk penjelasannya yang amat mudah untuk kita pahami. Sekarang waktunya tinggal 2 menit, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Edi sudah meluangkan waktunya pada Trubus dan juga kepada sahabat Trubus. Jadi kita dapat pencerahan nih tentang dunia kultur jaringan, terutama tanaman hias. Terima kasih banyak sahabat Trubus atas waktu yang telah diberikan, yang sudah menghabiskan waktunya di sore hari ini bersama saya dan Pak Edi Sandra. Wassalamualaikum Bapak. Terima kasih Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, makasih.